Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat memasuki hari yang baru di awal minggu ini. Kiranya saat ini saudara sekalian dalam keadaan baik, sehat dan diberkati Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu memberkati dan melindungi kami, sehingga pada pagi hari ini kami dalam keadaan baik. Terima kasih Tuhan atas setiap penyertaan-Mu, sehingga kami selalu merasakan pertolongan Tuhan. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan mempunyai pemahaman yang benar akan apa yang Tuhan sampaikan kepada kami melalui firman-Mu. Terlebih mampukan kami untuk dapat melaksanakan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, renungan pada pagi hari ini diambil dari kitab Yeremia pasal 31 ayat yang ketiga. Demikian sabda Tuhan. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku akan mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema renungan pada pagi hari ini adalah tidak ranking 1. Saudara yang dikasihi Tuhan, suatu ketika seorang pelajar perempuan berusia 15 tahun di Malaysia ditemukan gantung diri hanya karena ia mendapat ranking 2 di kelasnya. Dan yang lebih menyedihkan lagi adalah bahwa nilai remaja tersebut semuanya adalah A. Hanya saja dia bukan ranking 1, tetapi ranking 2. Tentu bagi kita ranking 2 bukanlah suatu hal yang buruk. Itu sudah berprestasi yang sangat bagus. Orang yang berhasil masuk 10 besar saja biasanya sudah dianggap cerdas. Namun rupanya bagi remaja tersebut hal itu adalah sebuah aib yang tidak dapat diobati sehingga ia lebih memilih bunuh diri. Saudara yang terkasih, hal ini tidak terlepas dari cara mendidik yang tidak benar dari orang tua remaja tersebut. Remaja itu memang berasal dari sebuah keluarga yang terpandang di Malaysia. Ayahnya adalah seorang pengacara yang cerdas dan punya karir yang cemerlang. Ia ingin agar anak-anaknya mendapatkan pendidikan yang terbaik dan mendapat ranking 1 di kelasnya. Itulah sebabnya keluarga tersebut sangat disegani oleh masyarakat di sekitarnya. Namun tanpa disadarinya, sebenarnya ayah tersebut sudah menyiksa anak-anaknya, bukan saja secara fisik, tetapi juga secara batin. Secara fisik, sejak belia anak-anaknya sudah dipaksa untuk belajar dengan keras dan jarang diberi waktu bermain serta dilarang untuk bergaul dengan anak-anak seusianya. Sehari-hari anak-anak tersebut hanya disibukkan dengan membaca buku dan belajar. Secara batin, karena sang ayah selalu mengaitkan kasih sayangnya dengan prestasi anak-anaknya. Saudara yang terkasih, konon remaja yang bunuh diri tersebut pernah bertanya kepada ayahnya, apa yang akan dilakukan ayahnya jika ia tidak bisa menjadi juara 1 di kelasnya. Sang ayah menjawab bahwa jika anak gadisnya itu tidak mendapat ranking 1, maka ia tidak lagi mengakuinya sebagai anak. Dari sini dapat kita lihat bahwa ayah tersebut tidak memperlakukan anaknya dengan kasih sayang yang sepatutnya. Dia hanya menyayangi anaknya jika menjadi ranking 1, yang sebenarnya bukan demi kebaikan anak tersebut,
tetapi demi harga diri sang ayah di hadapan banyak orang. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang tua, janganlah kita lebih mengutamakan prestasi anak-anak kita daripada kasih sayang kita kepada mereka. Apapun keadaan mereka, kita tetap harus mengasihi mereka. Sudah seharusnya kasih sayang kita tidak berubah hanya karena prestasi mereka tidak seperti yang kita harapkan. Sebaliknya, kasihilah mereka secara tulus dan tanpa syarat. Sebab Tuhan juga telah mengasihi kita secara tulus dan tanpa syarat, bahkan rela mati bagi kita ketika kita masih berdosa. Saudara yang terkasih, mari kita bangun karakter mengasihi tanpa syarat, yaitu mau menerima apa adanya dengan tidak menuntut, karena Tuhan juga mengasihi kita tanpa syarat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, ajarilah kami untuk mengasihi anak-anak kami secara tulus, bagaimanapun keadaan mereka. Ajarkanlah kami untuk mengasihi sesama kami tanpa menuntut dan tanpa syarat. Bapa yang baik, saat ini kami teringat kepada saudara-saudara kami yang mengalami sakit. Kami memohon belas kasih dan kemurahan-Mu. Kiranya Tuhan berkenan untuk menjamah dan memberikan kesembuhan. Kami juga mendoakan bagi yang mengalami permasalahan dan kesulitan hidup. Kiranya Tuhan hadir untuk menolong dan memberkati mereka. Kami juga ingin menyerahkan untuk setiap rencana dan aktivitas kami hari ini kepadamu. Kami memohon Tuhan yang akan menolong dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan atas setiap kebaikan dan kemurahan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan pagi ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.